Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, saya meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan memimpin doa. Ya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke? Ya, coba Abrar dan Tasalim maju ke depan. Ya, selesai. Oke. Nah, sebelum masuk pembelajaran juga, Ibu ingin bertanya siapa-siapa yang tidak hadir hari ini. Oke, dari kelas 2 terlebih dahulu. Satu orang yang tidak hadir karena sakit. Ya, oke. Mari, ayo, jadi yang tidak hadir ini mari kita bersama-sama mendoakan semoga teman kita yang tidak hadir ini karena sakit cepat diberikan kesembuhan oleh Allah. Di kelas 3 berapa orang yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Jadi saya mulai di kelas 2 terlebih dahulu. Jadi di kelas 2 pelajaran kita hari ini yaitu tentang mengenal bagian-bagian tubuh hewan. Mengenal bagian-bagian tubuh hewan. Jadi tujuan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian setelah selesai pembelajaran sebentar mampu menyebutkan bagian-bagian penting yang ada pada tubuh hewan ya. Kemudian kelas 3 yaitu materinya tentang lingkungan. Jadi tujuan pembelajarannya adalah, tujuan yang ingin Ibu capai pada pembelajaran tentang lingkungan adalah bagaimana nanti setelah selesai pembelajaran kalian mampu memberikan contoh masing-masing yang termasuk lingkungan alam dan yang termasuk dengan lingkungan buatan ya. Itu tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, sekarang saya memulai dulu pembelajaran khusus untuk kelas 2. Jadi khusus untuk siswa kelas 2. Sekarang kita masuk ke materi tentang mengenal tubuh hewan ya. Pelajaran yang lalu siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu? Oke, pelajaran yang lalu yang kita pelajari adalah tentang makhluk hidup, Nah, coba kalian ada yang mampu menyebutkan apa-apa saja yang termasuk makhluk hidup? Ada berapa yang termasuk makhluk hidup? Coba. Ya, coba. Siapa? Hafisa. Ya, manusia. Kemudian siapa lagi? Naswa. Ya, hewan. Kemudian tumbuhan. Betul. Jadi yang termasuk pelajaran minggu lalu adalah tentang makhluk hidup. Yang termasuk makhluk hidup itu ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Betul sekalian? Oke. Nah, kita masuk pelajaran hari ini khusus untuk membahas bagian-bagian tubuh pada hewan ya. Jadi apa itu bagian tubuh pada hewan? Siapa yang mampu sebutkan? Oke, ada mulutnya, kemudian ada telinganya, kemudian ada matanya, kemudian ada badannya. Nah, ini merupakan kesatuan badan mulai dari sini sampai sini ya. Mulai dari leher itu sampai ke bagian ini adalah badan. Kemudian ada apanya lagi? Ada ekornya. Kemudian bagian yang terakhir adalah kaki. Ya, betul sekali. Jadi kalian setelah belajar ini kalian sudah mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh yang terdapat pada hewan. Oke, sekarang saya mau, setelah Ibu menunjukkan gambar di sini, saya mau anak siswa kelas 2 ini menuliskan masing-masing di bukunya yang mana termasuk bagian-bagian pada tubuh hewan. Sebentar di akhir pembelajaran Ibu periksa ya. Oke? Oke, jadi kelas 2 sudah selesai. Kalian saya beri tugas menuliskan di bukunya masing-masing yang mana termasuk bagian-bagian pada tubuh hewan. Oke ya? Oke. Sekarang kalian kerjakan tugasnya dengan tenang. Ibu pindah lagi ke kelas 3 ya. Nah, sekarang kelas 3. Tadi Ibu sebutkan bahwa materi kita kali ini adalah tentang lingkungan. Bagaimana kalian mampu memberikan contoh yang mana termasuk lingkungan alam, yang mana termasuk lingkungan buatan. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu sebelum mulai. Saya ingin bertanya,
Pelajaran yang lalu apa? Yang lalu kita belajar tentang apa? Oke. Yang lalu pelajaran kita tentang lingkungan, tetap tentang lingkungan, tetapi memberikan pengertian apa yang dimaksud lingkungan alam, apa yang dimaksud dengan lingkungan buatan. Nah, coba siapa yang mampu menyebutkan apa itu lingkungan alam? Coba. Ya, Kori Humaira. Betul. Lingkungan alam adalah apa? Ya, betul. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah. Secara alamiah, berproses secara alamiah, terbentuk secara alamiah tanpa ada campur tangan manusia. Betul sekali. Jadi tidak ada campur tangan manusia di situ. Nah, untuk contohnya nanti kita pelajari ya. Kemudian coba salah satu siapa yang bisa mampu menyebutkan apa itu lingkungan buatan, apa pengertiannya? Nah, betul sekali. Nah, siapa? Ila yang mampu menyebutkan. Ila. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang terbentuk karena buatan manusia. Itu gampang kan buatan. Jadi buatan manusia, dia tidak terbentuk dengan sendirinya secara alamiah. Oke. Nah, sekarang pelajaran kita kali ini adalah contoh yang termasuk lingkungan alam dan contoh yang termasuk lingkungan buatan. Coba saya mau kalian aktif, kalian yang menyebutkan apa saja yang termasuk lingkungan alam. Ini contoh yang di sini apa ini namanya, ini gambar apa? Oke, betul sekali Fadil. Ini hutan. Ini hutan. Nah, hutan itu adalah lingkungan alam karena tidak ada manusia yang mampu membuat hutan. Hutan itu kan adalah kumpulan tumbuhan liar yang tumbuh secara alami, itu hutan. Nah, jadi dia terbentuk dengan sendirinya. Kemudian laut. Laut juga tidak ada manusia satupun yang mampu membuat laut. Jadi dia terbentuk dengan sendirinya, murni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya pulau. Pulau yang berada di tengah laut itu. Sekarang memang ada namanya pulau buatan, tapi tidak sama. Tidak sama ya. Ini pulau ada di tengah laut yang dalam, di tengah laut luas itu muncul pulau dari dalam laut. Nah, ini lingkungan alami namanya ya. Nah, betul sekali jawabannya. Jadi contoh lingkungan alam kalian sudah bisa tahu. Sekarang pada gambar kedua ini di sini ada contoh lingkungan buatan. Coba kalian siapa yang mampu sebutkan ini apa namanya ini? Ya betul, gedung atau bangunan. Nah, itu bangunan ada, gedung ada karena buatan manusia yang membuat. Nah, kemudian berikutnya ya betul. Siapa tadi itu yang menyebutkan? Ya Faisal, betul. Stasiun. Stasiun itu adalah lingkungan buatan juga. Dia tercipta, dia ada karena dibuat oleh manusia. Nah, berikutnya rumah sakit. Berikutnya bendungan atau tempat menampung air, mengalirkan ke berbagai wilayah untuk keperluan manusia. Ini sengaja dibendung, ini sengaja dibuat. Kemudian kolam ikan buatan ya. Nah, kemudian sawah. Sawah ini lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia, betul ya? Oke. Nah, itulah tadi jadi ya itu pembelajaran kita kali ini. Kalian sudah mampu mengetahui membedakan mana lingkungan alam dan yang mana contoh lingkungan buatan. Oke. Jadi untuk pelajaran hari ini Ibu anggap sudah selesai. Tadi setelah Ibu periksa tugas-tugas kalian, ternyata kalian memang sudah mampu menyebutkan itu. Jadi kesimpulan pembelajaran yang Ibu ambil hari ini adalah alhamdulillah dari tugas-tugas kalian ternyata anak kelas 2, siswa kelas 2 sudah mampu menyebutkan bagian-bagian penting pada tubuh hewan secara benar. Oke ya. Alhamdulillah ya. Kemudian di kelas 3 tadi kalian sudah menjawab dengan benar. Yang mana termasuk contoh lingkungan alam, yang mana yang termasuk dengan contoh lingkungan buatan, serta mengetahui pengertiannya dan pelajaran minggu lalu ya, bahwa lingkungan alam itu adalah lingkungan yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Lingkungan buatan seperti ini adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Oke? Ya, jadi Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.